Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nisa Handayani dengan NIM 19111111018 dari kelas 2 AKGE akan menjelaskan mengenai pengujian kuat geser kayu. Adapun beberapa poin pembahasan yaitu referensi, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, langkah kerja, data perhitungan, dan kesimpulan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai referensi. Yang digunakan yaitu SNI 0334001994 mengenai metode pengujian kuat geser kayu di laboratorium dan Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961. Selanjutnya, mengenai tujuan pengujian adalah untuk menentukan kelas kuat kayu berdasarkan kuat gesernya. Metode pengujian ini mencakup tentang persyaratan, ketentuan, dan cara pengujian kayu dengan benda uji kecil bebas cacat untuk jenis kayu kering udara. Selanjutnya, mengenai dasar teori. Uji kuat geser kayu adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kemampuan kayu menahan gaya-gaya yang akan mengakibatkan terjadinya pergeseran. Kuat geser biasanya lebih diperhatikan pada pasangan konstruksi seperti balok tarik konstruksi kuda-kuda, karena yang menahan beban pada suatu balok melintang yang ditekan adalah ikatan balok tersebut. Jika disambung, maka harus diperhatikan sambungan balok yang dibuat. Pergeseran dapat terjadi apabila penyambungan balok, beban yang ditahan merata oleh balok, sehingga balok cenderung melendut, sehingga batang akan tertarik satu sama lainnya. Faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu adalah 1. Kadar air kayu, 2. Cacat kayu, 3. Pembebanan, 4. Berat jenis kayu. Hasil uji kuat geser kayu harus disesuaikan dengan tabel tegangan geser kayu absolut, sesuai dengan kelas kuatnya menurut PKKI 1961. Berikut tabel tegangan geser kayu absolut dengan kelas kuatnya. Untuk menghitung kuat geser kayu, digunakan rumus sebagai berikut. Kayu yang banyak mengandung air sangat rapuh, karena sel-sel banyak terisi yang tinggi, maka kayu tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan itu akan membuat air dalam kayu menguap sehingga serat-serat kayu akan menjadi padat. Selnya akan semakin merapat dan berkas serat menjadi kokoh. Sehingga dengan kecilnya kadar air suatu kayu, maka kayu akan semakin kuat dan awet. Menurut PKKI 1961, jenis kadar air pada kayu adalah 1. Kadar air kering oven, di mana kadar airnya 0%, 2. Kadar air kayu kering udara kurang dari 24%, kadar air kayu jenis serat berkisar antara 24-30%, dan kadar air kayu basah berkisar antara 30-40%. Dan untuk menghitung kadar air kayu digunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya mengenai alat dan bahan.
Pertama, ada alat mesin penekan, berfungsi untuk menekan benda uji, yaitu balok kayu. Kedua, ada timbangan digital, berfungsi untuk menimbang berat dari benda uji tersebut. Yang ketiga, ada jangka sorong, berfungsi untuk mengukur dimensi benda uji. Selanjutnya, ada gergaji belah, berfungsi untuk memotong benda uji. Selanjutnya, ada alat tekan geser, berfungsi untuk menahan kayu saat ditekan oleh mesin penekan. Dan terakhir, ada alat tulis sebagai alat bantu untuk mencatat hasil pengujian kuat geser kayu. Adapun bahan yang digunakan yaitu kayu dengan ukuran 6 cm x 12 cm dengan panjang 4 meter. Selanjutnya, yaitu ada langkah kerja. Siapkan balok kayu yang digunakan, siapkan alat yang digunakan, belah kayu menggunakan gergaji belah, ketam balok kayu agar halus dan rata hingga mencapai ukuran tertentu, potong kayu hingga ukuran 5 x 5 x 8 cm, pastikan balok kayu sesuai dengan ukuran. Pasang benda uji pada alat uji sedemikian rupa. Sehingga tidak longgar atau bergerak dengan mengencangkan skrup jepit. Selanjutnya, ambil dan letakkan benda uji yang sudah diletakkan pada alat tekan geser di tengah mesin uji tekan. Kemudian, ketika mesin pembebanan sudah berada tepat di atas kayu, atur mikrometer ke kondisi 0. Nyalakan mesin penekan, kemudian atur manometer. Setelah kayu mengalami pergeseran, matikan mesin penekan. 11. Potong kayu untuk mengukur kadar air kayu, timbang kayu yang telah dipotong, dan jangan lupa catat hasil yang didapatkan. Selanjutnya, masukkan kayu tersebut ke dalam oven yang bersuhu 110 derajat Celcius, dan ambil kayu yang telah dimasukkan dalam oven tadi, timbang kembali kayu tersebut dan catat hasilnya. Selanjutnya yaitu mengenai data dan perhitungan. Berikut data ukuran uji geser benda uji. Selanjutnya, berikut data kadar air kayu. Berikut perhitungan tegangan geser. Yang pertama, tegangan geser kelompok 1 didapatkan hasil 21,59 kg per cm persegi. Kelompok 2 mendapatkan hasil 34,61 kg per cm persegi. Kelompok 3 mendapatkan hasil 38,86 kg per cm persegi, dan didapatkan hasil rata-rata kuat geser adalah 31,69 kg per cm persegi. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa benda uji termasuk kelas kuat kayu 4, karena nilai kuat geser berada di antara rentan 23,89 sampai 40 kg per cm persegi. Berikut perhitungan kadar air. Kadar air kelompok 1 didapatkan hasil 9,19%,
kadar air kelompok kedua didapatkan hasil 11,88%, kadar air ketiga mendapatkan hasil 11,51% dan mendapatkan rata-rata kadar air yaitu 10,86%. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa benda uji termasuk kayu kering udara karena kadar airnya berada di rentan 0 sampai 25%. Dari pengujian kuat geser kayu, dapat disimpulkan bahwa dengan pengujian kuat geser kayu ini, kita bisa menentukan kuat kelas kayu berdasarkan kuat gesernya. Dan pengujian ini dilakukan untuk sambungan kayu, agar mengetahui seberapa kuat kayu yang akan digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.